Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas tentang pembelajaran remedial. Untuk video kali ini kita akan mencoba mengupas tentang pembelajaran pengayaan. Baik, kita mulai ya. Pembelajaran pengayaan. Nah, dilakukan untuk peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik lain, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam kecakapannya secara optimal melalui pembelajaran pengayaan. Kemudian, pembelajaran pengayaan dapat diartikan sebagai suatu pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal atau KKM yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya, hanya peserta didik yang nilainya sama dengan atau lebih dari KKM. Kalau yang di bawah KKM tadi remedial ya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran pengayaan memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya. Gitu ya. Jadi anak-anak yang tuntas itu kemudian diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakatnya. Pengayaan merupakan penguatan pada KD tertentu dengan memberi tugas membaca, tutor sebaya, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya, identifikasi tingkat kelebihan kemampuan belajar. Jadi bisa terbagi menjadi belajar lebih cepat, kemudian menyimpan informasi lebih mudah, kemudian keingintahuan yang tinggi, berpikir mandiri, superior dalam berpikir abstrak, dan memiliki banyak minat. Itu adalah identifikasi tingkat kelebihan kemampuan belajar. Identifikasi awal ya. Teknik identifikasi yang pertama menggunakan tes IQ atau intelligence quotient. Kemudian yang kedua tes inventory, kemudian wawancara dan pengamatan atau observasi. Diamati selama proses pembelajaran. Lanjut. Jenis pembelajaran pengayaan. Yang pertama adalah kegiatan eksplorasi, yaitu kegiatan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud dapat berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh, masyarakat yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Kemudian bisa juga dengan keterampilan proses, yaitu kegiatan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Itu tadi ya, kegiatan eksplorasi dan keterampilan proses. Kemudian ada jenis pembelajaran pengayaan dengan pemecahan masalah, yaitu program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif. Kemudian, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu bisa dengan belajar kelompok sesama anak-anak yang tuntas, kemudian belajar mandiri, kemudian belajaran berbasis tema, kemudian yang keempat pemadatan kurikulum. Dari belajar kelompok itu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar tentang sesuatu yang diminatinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis tema itu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan berbagai disiplin ilmu. Kemudian pemadatan kurikulum, pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Penilaian. Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan pengayaan juga tidak lepas dengan penilaian. Penilaian hasil belajar pada kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dengan portofolio dan harus dihargai sebagai nilai lebih dari peserta didik yang lainnya. Di garis bawah ya, harus dihargai sebagai nilai lebih gitu.
Kemudian, demikian itu tadi adalah pembelajaran pengayaan yang terkait dengan mastery learning atau pembelajaran tuntas. Untuk pembelajaran remedial bisa dilihat di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.